pemaparan materi oleh Bapak Rahmat Marpaung selaku Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Assalamualaikum Pak Rahmat. Sudah bergabung Pak Rahmat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak. Jazakumullah khairan kasih Pak sudah bergabung bersama kita. Baik Pak, kami persilakan untuk memaparkan materinya, berbagi pengalaman bersama kita, memberikan motivasi kepada kita semua di sini. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis virtual ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi catatan kebaikan dan menjadi ibadah buat kita semua, dan semoga juga yang kita akan diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua yang hadir. Salam dan salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Terima kasih kepada Pak M. Anwar, pimpinan majalah Gontor, Pak Ustadz, juga Ukhti Kiki dan Ukhti Ari yang sudah mengundang kami untuk hadir di majelis yang luar biasa ini. Senang sekali rasanya bisa berkumpul dengan ya saudara-saudara ya seiman yang juga memiliki kegiatan yang sama, yaitu mengelola ekonomi, meningkatkan upaya untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua peserta yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat. Juga saya sampaikan salam hormat kepada Pak Sandiaga Salahuddin Uno dan pembicara yang lain, Pak Agus Maulana, Pak Jody Salahuddin Akbar. Salam kenal Bapak-Bapak semua. Baik, saya dapat waktu 15 menit kalau di rundown acara, dan kemudian saya akan coba untuk berbicara tentang materi yang diminta untuk disampaikan hari ini, yaitu strategi pengusaha dalam menghadapi pandemi. Sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi tentang Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, KPMI. Jadi kalau tadi saya sudah lihat tayangan video tentang Ikatan Pengusaha Alumni Gontor, saya melihat bahwa banyak kesamaan, banyak irisan ya yang kita lakukan, itu banyak hal yang ya sama lah gitu. Ya, kalau KPMI didirikan tahun 2010 sebagai suatu perkumpulan, tapi sudah eksis di dunia maya jauh sebelum itu, tahun 2005. Misinya adalah membentuk pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi dan agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan yang kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Misinya adalah mempersatukan, membina anggota dalam pengembangan usaha sesuai dengan kewenangan fungsi yang dimiliki oleh KPMI dan ketentuan perundangan yang berlaku agar tercapai kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi sebagai pengusaha muslim, kita punya visi dan misi itu adalah selamat tidak hanya di dunia, tidak hanya sukses di dunia, tapi juga selamat dan sukses di akhirat. Kemudian sebagai wadah utama komunikasi bagi pengusaha muslim Indonesia untuk membicarakan dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha, serta memperjuangkan kepentingan anggota, memajukan peranan muslim, pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsi bagi kemaslahatan umat, serta kemajuan perekonomian nasional Indonesia, mendorong dan membantu pengusaha muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas dunia,
Kemudian yang berikutnya adalah menjadi mitra pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk mengembangkan, melindungi pengusaha dan kaum muslimin di Indonesia. Ini sejarah terbentuknya KPMI tahun 2005 dibentuk oleh para inisiator, para asatidz yang saat itu masih banyak yang kuliah di Timur Tengah. Beliau membuat website pengusahamuslim.com. Hari ini websitenya masih ada, membagikan tulisan-tulisan, pemikiran-pemikiran, dan juga referensi-referensi tentang bagaimana sih bermuamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Waktu itu 2005 pakai website, anggotanya sekitar 50 anggota. 2008 tumbuh besar menjadi 15 ribuan anggota. Kemudian kita berkomunikasi melalui mailing list di yahoo-groups.com. Tahun 2010 mulai ingin kopi darat, kemudian dibentuklah KPMI sebagai yayasan waktu itu, Yayasan Bina Pengusaha Muslim Indonesia. Anggotanya udah sekitar 20-an ribu. Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Ormas yang baru, kami juga menyesuaikan diri, maka kita berubah dari yayasan menjadi perkumpulan. Di perkumpulan komunitas pengusaha Muslim Indonesia sebagai legalitasnya. Anggotanya kurang lebih sekarang sekitar 40 ribuan dan followers Facebooknya kurang lebih sekitar 1,2 juta. Fokus kita adalah menerapkan prinsip dan hukum syariat dalam bermuamalah, kemudian membina, mengembangkan kompetensi bisnis anggota, kemudian memastikan tersedianya produk dan jasa halal bagi kaum muslimin. Ini cabang KPMI di dalam dan di luar negeri. Kita terus berkembang. Saat ini ada di sekitar 48 ya. Ada beberapa 3 yang baru belum saya masukkan di sini. Dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kita sudah ada cabang, dan kemudian ada 3 chapter juga di luar negeri, yaitu di Kairo, di Doha, dan di Jeddah. Baik, materinya adalah bagaimana semangat berwirausaha, strategi menghadapi pandemi. Sebelum bicara tentang strategi, maka saya ingin mengajak kita melihat visi dan misi kita sebagai pengusaha muslim. Visi utama kita adalah sesuai dengan penciptaan kita ke muka bumi ini. Nah, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi sebagai pengusaha muslim, visi utama kita adalah pengabdian, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita lupakan gitu ya. Kalau kita selalu sadar bahwa visi misi kita adalah akhirat, ya, visi misi kita adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terus dituntun oleh Allah di jalan yang baik walaupun di masa pandemi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis yang sangat masyhur, sangat kita kenal. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi ketika kita melakukan usaha, berprofesi sebagai pengusaha, maka prinsip dasar ini harus kita pegang, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus bisa memberi manfaat kepada banyak orang, kepada karyawan kita, kepada konsumen kita, kepada mitra bisnis kita, kepada stakeholder kita, kepada lingkungan masyarakat sekitar usaha kita beroperasi, dan kepada banyak orang. Nah, kalau ini kita pegang, dua-duanya tadi sadar bahwa penciptaan kita adalah pengabdian, kemudian kita harus memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang, maka menjalaninya juga kelihatannya akan nyaman dan melegakan hati. Kemudian kita harus bergantung pada Allah, karena Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah baik semua urusanku dan janganlah Engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kita bisa, segala bisa, kita mampu, maka kita harus segera ingat bahwa semua kemampuan yang kita miliki itu adalah karena pemberian Allah SWT, sehingga kita harus terus bersandar kepada Rabbul Alamin. Kita tidak juga boleh menggantungkan harapan kesuksesan pada diri sendiri, karena
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, dari situ kalau kita melihat pandemi ini, seorang pengusaha muslim melihat pandemi, ya kita harus juga punya prinsip keimanan ya, keimanan yang paling dasar ketika melihat pandemi, bahwa pandemi ini adalah ketetapan Allah SWT. Pasti ada kebaikan dari ketetapan Allah ini. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian dalam surat Al-Nasr juga disebutkan bahwa karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi saya melihat bahwa indah sekali Islam ini. Islam ini indah sekali, jadi pengusaha muslim harusnya nggak takut sama pandemi. Nggak takut sama pandemi, semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Banyak referensi dalil-dalil yang menenangkan hati kita ketika kita menghadapi pandemi ini. Ini juga ada satu hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ini hadis riwayat Muslim. Beberapa hari yang lalu saya sempat WA-an dengan Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi membahas tentang hadis ini. Kebetulan saya dengan Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi dulu sama-sama penerima beasiswa Chevening Award. Jadi kami pernah kursus persiapan sama-sama di Jakarta dulu, juga ketika berangkat ke UK juga kami sering ketemu gitu ya. Jadi saya nanya kepada Kiai Fahmi, Hamid Fahmi, terus mengenai hadis ini beliau mengatakan ada makom yang lebih tinggi. Ada makom yang lebih tinggi bahwa seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan kesulitan, cobaan atau ujian, dia tetap bersyukur. Bersabar itu satu hal, tapi dia tetap bersyukur. Dia tetap bersyukur karena katanya menurut Kiai Hamid Fahmi, ketika dia bersyukur maka kemudian kemudahan itu akan segera datang. Karena dia yakin bahwa setelah kesulitan ini ada kemudahan, maka dia bersyukur. Luar biasa, indah sekali kalau ini kita bisa amalkan, kita bisa laksanakan. Pandemi ini bukan apa-apa gitu buat kita. Kita punya pegangan yang sangat kuat. Baik, nah sekarang gimana strateginya gitu ya? Strateginya saya coba bikin sedikit SWOT analisis gitu tentang pandemi sekarang. Apa sih kekuatan kita, kelemahan kita, apa peluang, dan kemudian juga apa ancaman ya yang kita hadapi dari pandemi ini. Yang pertama dari strength ya, dari kekuatan, kita punya iman. Tadi kalau kita yakin dengan semua yang apa yang tadi disampaikan, baik ayat Al-Quran maupun hadis, kita yakini itu semua, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita sebagai pengusaha muslim. Kemudian ukhuwah luar biasa nih. Kaum muslimin di Indonesia ya beberapa tahun belakangan ini kita lihat juga semakin kuat ininya ya, giroh untuk berjamaahnya, untuk bersama-sama brotherhood. Dan jumlah kaum muslimin yang besar ya, juga tersebar di seluruh dunia. Ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita membangun suatu kekuatan ekonomi. Nah, tinggal bagaimana ada pemimpin-pemimpin nanti yang bisa menjahit semua kepentingan kaum muslimin ini. Kemudian jumlah pengusaha muslim dan produk yang dimiliki juga banyak. KPMI saja ada sekitar 48.000 pengusaha gitu. Kemudian kita punya aturan syariat yang mulia dan lengkap. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kita juga punya kelemahan. Kita harus introspeksi diri juga. Ini introspeksi untuk diri saya sendiri. Ya kita kurang memahami ilmu syar'i dan ilmu mengelola usaha.
Jadi ya kita harus terus belajar. Kemudian masih sering kita berorientasi ketika membangun usaha untuk mendapatkan materi, jadi kaya raya gitu. Jadi kaya raya. Padahal tadi ya tujuan penciptaan kita ya, bukan itu ya. Kaya raya itu sih hanya sebagai sebagai hasil dari suatu usaha, dan itu berdasarkan ketetapan Allah. Allah yang akan menentukan siapa yang bisa kaya, siapa yang nggak bisa kaya. Kemudian ini juga kadang menjadi penyakit yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita di majelis ini. 4S saya menyingkatnya. Senang kalau saudara kita susah, dan susah kalau saudara kita senang. Nah ini ya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi ini juga kelihatan gitu ya. Kalau misalnya ada tetangga kita yang kebetulan susah, kemudian dia harus menutup usahanya gitu ya, dan membutuhkan bantuan, ya kita kadang kurang peduli untuk membantu mereka. Bahkan kalau misalnya mereka menjual sesuatu barang yang sebetulnya kita butuh, kita lebih memilih membelinya di toko sebelah dibanding membelinya kepada yang bersangkutan. Kemudian daya saing industri kita juga dari sisi SDM, financial, teknologi, dan soft skill juga masih menjadi kelemahan yang perlu ditingkatkan. Tapi ada opportunity yang kami lihat, masyarakat sedang WFH, jadi ini malah menjadi peluang buat sebagian teman-teman yang mampu melihatnya. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen, sudah kita lihat beberapa tahun belakangan ini, perilaku konsumen yang biasa belanja offline sekarang menjadi belanja online. Kemudian kita juga melihat ada teman-teman yang bisa mengambil peluang dari perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi ada beberapa produk, beberapa komoditi yang biasanya disuplai oleh Tiongkok ke USA karena pengenaan tarif yang lebih besar, maka kemudian produk dan komoditi dari negara lain bisa menjadi substitusi, termasuk dari teman-teman Indonesia. Salah satunya anggota KPMI ada yang bisa sekarang mensuplai alas kaki yang biasanya disuplai oleh Tiongkok, kemudian dia bisa isi kekosongan itu. Kemudian kita juga lihat beberapa negara sudah keluar dari pandemi, dan mereka butuh support juga dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu yang paling ini ya Qatar lah ya, misalnya. Qatar sekarang lagi diembargo juga oleh negara-negara GCC yang lain. Banyak kebutuhan pangannya yang mereka membutuhkan supply dari negara-negara yang tidak masuk melalui jalur GCC country. Kemudian kita juga melihat bahwa ada meningkatnya awareness terhadap pengembangan ekonomi, keuangan, dan industri syariah, produk-produk halal. Gitu. Ini sebagai opportunity gitu. Nanti saya ingin perlihatkan nanti satu video kalau sempat, tahun 2019 yang lalu KPMI bersama PT 5 Events itu menyelenggarakan Muslim Life Fest. Dan di Muslim Life Fest itu kita juga mendapatkan tamu dari beberapa penyelenggara Muslim atau Halal Expo dari negara-negara lain yang ingin meminta bekerja sama, berkolaborasi. Ada dari Hanover Halal Expo, London Halal Expo, Bangladesh Halal Expo, kemudian dari Mihas, dari Madrid ya. Itu ingin berkolaborasi dengan penyelenggara event di Indonesia, karena melihat bahwa Indonesia sebagai satu negara dengan populasi kaum muslimin yang terbesar. Kita punya tantangan juga, kompetisi semakin ketat, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, ketergantungan pada impor, juga ketergantungan pada hutang, dan terutama hutang riba. Ini menjadi ancaman buat kita. Gitu. Baik, ini saya coba bikinkan sedikit analisis bagaimana membuat strategi dengan memaksimalkan kekuatan kita untuk memanfaatkan opportunity. Nah, ini meningkatkan penjualan melalui platform digital karena banyak orang WFH, meningkatkan volume dan nilai transaksi ekspor,
Menyelenggarakan Muslim Life Festival dan pameran halal bekerjasama dengan negara Muslim lain, ini bisa menjadi peluang buat kita. Kemudian strategi lainnya mencari peluang untuk berkolaborasi baik di dalam maupun luar negeri. Kita harus lebih kreatif dan inovatif, melakukan efisiensi dan penghematan, meningkatkan volume dan nilai transaksi ekspor, mengembangkan sumber pembiayaan usaha yang lalu ada WO strategis dan WT strategisnya nanti bisa dibaca. Mungkin bahan ini nanti bisa saya share karena waktunya juga terbatas. Nah, lalu apa yang kami lakukan di KPMI dalam masa pandemi ini? Yang pertama adalah kami melakukan inisiatif berjual beli dari dan ke sesama Muslim, ke tetangga kita, ke anggota-anggota Korwil. Jadi saya meminta kepada semua ketua Korwil membuat katalog produk dari para anggota di masing-masing Korwil tersebut. Kemudian kami juga menyelenggarakan bisnis matchmaking, bisnis matching antar Korwil. Jadi kita hubungkan antara pengusaha di Papua dengan pengusaha di Aceh, pengusaha di Jawa dengan pengusaha di Sumatera, pengusaha di Kalimantan dengan pengusaha di Batam. Ya. Kita coba untuk mereka saling berkomunikasi, apa yang kira-kira bisa disinergikan. Kemudian e-commerce online platform, ya KPMI punya platform namanya www.bursamuslim.com. Juga kita ada tokoku.com by Zahir. Ini kalau Bursa Muslim layaknya marketplace, sedangkan tokoku.com itu adalah kita coba untuk mendigitalisasi dan mempermudah teman-teman yang punya toko yang biasa berjualan melalui medsos, melalui WA maupun Instagram. Kita giring untuk masuk ke tokoku. Nah, kemudian sekarang ada Muslim Live Shop, juga satu marketplace yang baru di launching minggu lalu, sebagai bagian kelengkapan dari Muslim Live Festival yang kita pernah selenggarakan di tahun 2019 yang juga diliput oleh majalah Gontor. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau kepada teman-teman di komunitas untuk menahan diri untuk mem-PHK karyawan. Sedapat mungkin. Ya, kita lagi susah gini ya, tapi tolong kalau bisa jangan mem-PHK karyawan. Tapi kita ajak bicara karyawan kita, mungkin pengurangan jam kerja, pengurangan gaji juga, karena mereka biasanya kerja 5 hari seminggu, sekarang kita kurangi jam kerjanya di rumah, mungkin juga hanya 2 hari datang ke kantor. Jadi kita bisa melakukan efisiensi biaya operasional untuk tidak mem-PHK dan melakukan langkah-langkah yang mungkin akan membuat masalah baru. Nggak mudah, tapi kami coba lakukan. Ya, nggak semua berhasil. Ada juga teman-teman yang harus terpaksa mengurangi karyawan bahkan menutup usahanya. Kemudian ini diskusi dengan karyawan jika melakukan WFH dan mungkin menurunkan gaji. Ini ada case beberapa anggota KPMI yang berhasil melakukannya. Jadi gajinya diturunin 30% dari gaji yang sekarang. Tapi nanti kalau pandemi sudah berakhir, perusahaan kembali sehat, maka kemudian gajinya dikembalikan. Nah, kemudian kita juga harus lincah melihat peluang diversifikasi produk dan diversifikasi usaha. Ini ada beberapa pengusaha baju muslim yang karena orang sekarang nggak banyak beli pakaian, maka kemudian omsetnya turun. Mereka berganti memproduksi masker kain misalnya. Kemudian yang biasanya memproduksi kosmetik, akhirnya memproduksi home care seperti deterjen, kemudian sabun, hand sanitizer dan lain sebagainya. Karena ya usahanya mudah untuk melakukan adaptasi dengan kebutuhan saat ini. Kemudian juga membangun usaha frozen foods dengan rantai dingin, membantu pekerja berpenghasilan harian. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman. Sekarang lagi musim juga tuh, mereka punya gerai frozen foods.
ambil frozen foods dari beberapa produsen, kemudian mereka mempekerjakan pekerja berpenghasilan harian untuk tenaga pengantar delivery. Jadi kemarin banyak teman-teman dari ojol itu kan nggak bisa ngangkut penumpang, juga ya pengiriman barang sedikit gitu ya, akhirnya direkrut sama teman-teman, kemudian bilang nih saya punya jualan sekarang frozen foods, Anda nanti bisa ikut menjadi tenaga pengantar kalau misalnya memang terjadi pembelian. Nah itu lumayan membantu. Kemudian juga investasi di bisnis pengusaha muslim yang sedang tumbuh. Kemarin kita memfasilitasi The Besto untuk membuka gerai-gerai baru dengan mendapatkan investasi berjamaah dari teman-teman anggota KPMI yang kebetulan punya uang lebih. Jadi satu gerai dikeroyok rame-rame, ada yang di Jawa, ada juga yang di luar Jawa. Kemudian ini yang lagi asik juga kita lakukan, karena salah satu competitive advantage yang kita miliki adalah saat ini adalah di usaha ekspor. KPMI itu sudah melakukan 57 angkatan pelatihan ekspor untuk pengusaha yang nggak kenal ekspor sebelumnya, dan alhamdulillah sudah sekitar 250-an ekspor baru kita lahirkan. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa negara yang sudah mulai buka. Kita membangun distribution dan fulfillment channel di beberapa negara tujuan ekspor. Seperti Saudi Arabia, kita bekerja sama dengan pengusaha Saudi di sana. Kita kirim barang-barang teman-teman dari Indonesia, kemudian barang-barang tersebut kita jual melalui platform digital. Jadi ada platform digital milik Indonesia, www.aspenku.com. Itu seperti ya Alibaba-nya Indonesia lah ya. Juga kemudian jual di platform-platform negara tujuan seperti di Amazon Saudi, dulu shop.com, sekarang menjadi Amazon Saudi. Kemudian ya, mohon maaf Bapak, 2 menit lagi. Baik. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Kemudian buka juga kita fulfillment channel di New Zealand, di UK, di Qatar dan lain-lain. Baik, saya akan putarkan video sebagai ini yang terakhir lah ya. Mudah-mudahan audionya nggak kedengeran ya? Ini dia. Kenapa? Oke. Izin Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran ya? Maka sekarang udah kedengaran? Masih belum Pak, masih belum. Belum ya? Oke. Bentar. Pak, share audio. Share audionya Pak. Ya. Share audio. Gimana caranya? Ini soalnya audionya udah aktif nih. Udah kedengaran? Udah Pak, udah Pak. Udah kedengaran. Udah Pak, udah. Ini KPMI Entrepreneur School, jadi kita punya sekolah yang materinya 70% materi. Itu tapi tahun 2005. Aku mau bicara tentang সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি
Kami banyak ikut pameran ke negara-negara tujuan ekspor. Ya, cuman selama pandemi ini jadi berhenti ya. Ikut Pak. Ya. Pameran di Jeddah, Pak Ganjar atau ada Gubernur Jawa Tengah juga hadir. Yang kanan kami ketemu dengan diaspora Indonesia di Jeddah untuk kita bikin chapter di sana. Ini kita mensertifikasi beberapa pengurus KPMI untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah, Koperasi Syariah melalui DSN MUI. Baik, mohon maaf 1 menit lagi Pak. Ya, mudah-mudahan sampai selesai bisa videonya ya. Ya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Karena waktunya juga terbatas. Baik Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Saya yakin pasti banyak nanti para peserta kita yang akan bertanya bagaimana strategi maupun apa mungkin ikut serta dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang KPMI laksanakan ya Pak, yang selenggarakan sampai saat ini. KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia tahun 2010 ya Pak Rahmat ya sudah berdiri ya Pak ya. Dan Bapak juga sampai saat ini dari 2018 masih CEO dan co-founder PT Aplikasi Penunjang Ekonomi Nasional ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin bagian dari pendukung organisasi KPMI ya Pak, dan yang menarik sekali di sini KPMI saling menguatkan ya sesama anggota ya Pak, di mana anggota sudah lebih dari 30.000 dan tentunya inovasi ya Pak ya. Menarik sekali di sini banyak inovasi. Jadi walaupun masa sulit begini tidak terhalang untuk KPMI terus berinovasi, turut mengembangkan dan mensupport usaha-usaha anggotanya begitu ya Pak ya. Ada katalog, bisnis matching, lalu fasilitas e-commerce juga sudah ada ya Pak ya dari KPMI, itu menarik sekali. Dan mungkin di sini peserta lebih dari 600 orang Pak, umum. Jadi ada teman-teman mahasiswa, ada juga akademisi, ada juga praktisi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing bersama. Dan silakan para peserta kalau mau bertanya nanti di kolom chat, nanti sesi tanya jawab akan saya bacakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk paparannya.